Selamat malam Pak Supri, bagaimana kabarnya? Selamat malam Pak Yongki, alhamdulillah baik. Sudah makan malam Pak Supri? Malam ini masih dapat Yongki. Ya Pak Supri, terima kasih sudah menemui saya untuk sesi malam ini. Ya, mungkin ada yang mau diungkapkan atau dibicarakan Pak Supri ini. Gini Pak Yongki, saya itu ada permasalahan. Itu tim itu Ya. selalu ya untuk pergi ke sekolah gitu. Nah, mungkin apa ya Pak Yongki ya, mungkin Pak Yongki bisa memberikan suatu masukan buat saya karena saya di pagi hari itu selain guru-guru juga mengejar absen untuk ke sekolah di Estamina. Iya. Jadi tujuannya ini Pak Supri ini bicara sama saya. Jadi ada permasalahan itu ya Pak Supri. Karena Pak Yongki. Apa tiap hari mungkin Pak Supri itu datang ke sekolahnya itu tidak tepat waktu, apa hanya hari-hari tertentu itu Pak? Kalau tiap hari jarang Pak Yongki, itu hari-hari tertentu saja Pak Yongki. Cuma hari-hari tertentu. Menurut Pak Supri itu karena apa ya Pak ya? Yang Pak Supri itu datang ke sekolah itu kurang tepat waktu, tapi tidak tiap hari itu berarti kan Pak Supri ada sebab. Namanya manusia kan pasti ada ya Pak ya. Mungkin Pak Supri bisa menceritakan. Tiap pagi itu kan ya bangunnya normal, cuma saya tiap pagi masih ngantarkan anak-anak. Ya, ngantarkan anak-anak itu kan bukan satu tujuan Pak Yongki. Maksudnya masih ke kota dulu ngantarkan sekolah. Saya lalu Pak, istilahnya keliling Pak Yongki. Keliling. Oh gitu. Iya. Kalau nggak salah rumah Pak Supri ini kan di Sumber Taman ya. Berarti Pak Supri ini ke kota dulu buat ngantarkan anak-anaknya. Iya, ke kota dulu. Oh, berapa anak Pak? 2 anak Pak Yongki. 2 anak. Lokasi sekolah juga sama? Lokasi sekolah alhamdulillah masih satu lingkungan. Beda apa beda kecamatan, apa beda jalan? Apanya Pak Yongki? Sekolahnya? Iya, sekolahnya nih sampai. Sekolahnya satu kecamatan. Satu lingkungan maksudnya Pak Yongki. Satu lingkungan. Tapi kan ke utara dulu ya Pak Supri ya? Utara. Jadi menurut Pak Supri ini, kira-kira Pak Supri ini nih coba mengajar sama saya, bercerita ke saya ini kira-kira apa? Karena apa kira-kira coba? Ke Pak Yongki itu karena saya tuh pengen efisien waktu Pak Yongki. Ya bukannya terlambat tapi ya tepat waktu. Iya, iya. Tapi kan nggak tiap hari ya Pak ya? Nggak tiap hari, malah waktu tertentu lah istilahnya. Iya betul. Saya sendiri dari rumah ke sekolah itu jaraknya kurang lebih 30 kilo Pak. Ya, tapi ya anak saya itu ya satu pemberangkatan, satu jalur sama saya. Jadi nggak ke selatan dulu. Kalau Pak Supri kan ke utara dulu, bertolak belakang dulu. Tidak bertolak belakang, pas keliling. Iya.
Kalau datangnya itu kurang tepat waktu ya Pak Supri. Kepala sekolah Pak Supri sendiri itu gimana? Responnya kira-kira? Kepala sekolah saya itu tuh orangnya diam, Pak. Dia cuma bilang tak lihat, tak amati saja. Nggak tahu kalau kalau Iya. saya Hmm. tidak izin kok Pak, kalau hambatan saya itu anak, yang kedua itu kereta api, seperti kereta api. Iya, iya. Sekarang jembatan itu yang jadi masalah Pak. Oh iya, memang kalau dari utara itu Pak kendalanya kan memang itu Pak ya, rel itu ya. Ya, Belum lagi yang baru-baru ini kan jembatan. Responnya jadi gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu ya Pak ya, dalamnya hati manusia, apalagi seorang kepala sekolah kan nggak tahu. Iya, iya. Jadi kalau Pak Supri sudah tahu nggak, selain yang Pak Supri sebutkan tadi itu, apa saja sekiranya yang bisa membuat Pak Supri itu waktunya setiap pagi itu kurang efisien. Jadi mesti waktunya itu mesti lebih terus itu. Kira-kira apa itu? Apa saja yang menurut Pak Supri gangguannya? Yang ya tadi Pak kalau Supri. kalau anak saya tidak rewel Pak, ya Oh, keren. alhamdulillah. Terus saya mengejar waktu perlintasan Pak. Soalnya jam 7 kurang seperempat tuh sudah ditutup ya, mau lewat sudah. Jam 7 kurang seperempat itu sudah mau lewat kereta api itu. Kereta api dari selatan. Iya. Yang pertama itu ya, kelas berapa sih Pak anaknya Pak Supri? Kelas berapa Pak sekolahnya? Kelas 3, yang satu masih TKB. Oh, ya, yang Halo? akhir itu ya pasti rewel ya. Halo? Iya Pak. Hmm. Iya, ya. Jadi selain dari faktor anak, juga faktor lalu lintas ya Pak Supri. Oke. Tambah lagi itu jembatan itu yang baru itu. Selain itu kira-kira apa Pak? Selain itu, selain yang Pak Supri sebutkan tadi, rewelnya anak-anak, Apa namanya? lalu lintas, apa kira-kira? Hambatan saya itu perlintasan antara Wonosi sampai Jorongan. Kalau memang sepi, saya lancar Pak Yongki. Tapi kalau ada trailer, truk besar-besar, wah Iya, nggak ya. bisa nyalek. Soalnya di situ banyak tikungan. Memang ya, jalur Pakistaji sampai Jorongan, jalannya sempit, berkelok-kelok ya Pak ya. Terus kendaraannya juga Ya, kendaraan. Waduh, situ hati-hati Pak. Itu sering banyak korban, soalnya jalannya kan nggak lebar, terus kendaraannya besar, tikungannya juga curam. Kira-kira ini Pak Supri, menurut Pak Supri sendiri, kalau sudah tahu salah satu hambatannya itu kayak lalu apa ini, kemacetan lalu lintas ya, terus rewelnya anak-anak, menurut Pak Supri sendiri apa yang bisa mungkin Pak Supri itu atur sebelumnya? Mungkin malam sebelumnya sudah kita planning agar paginya sudah terlaksana. Kira-kira apa Pak Supri? ya harus planning. Kalau rewelnya anak-anak itu harus planning dulu. Jadi kalau bisa sebelum waktu jam 4 atau setengah 5 harus sudah mandi gitu. Soalnya biar gitu. Yang faktor utamanya ya ini sudah anunya apa namanya rewelnya anak-anak. Soalnya kalau anak-anak tidak rewel otomatis jalan raya mulus, lintasan kereta api juga enak gitu kan, agak pagi istilahnya seperti itu. Iya, betul betul Pak Supri. Berarti yang paling utama, faktor ini utama ini rewelnya anak-anak ya Pak Supri ya. Gitu, faktor utama.
Apa coba? Malamnya sudah Pak Supri amati nggak? Anu, mungkin tidurnya anak-anak atau atau bisa jadi anak-anak belajarnya terlalu larut malam. Ayo, coba mungkin dievaluasi lagi malamnya itu anak-anak kegiatannya apa. Kalau anak-anak kegiatannya rutin, jam 8 Ya. sudah saya ambil HP-nya, memang HP ya kendalanya, tapi jam 8 sudah saya ambil HP-nya, ya mungkin karena lelahnya sekolah sampai sore, anak saya itu langsung tidur gitu. Cuma bangunnya kalau mungkin karena lelah, apalagi perempuan, agak lelah mungkin, ya dia pengennya ya tidur terus meskipun habis sholat subuh dia tidur, itu kendalanya. Iya, iya. Tidur siap subuh. Namanya Betul. naik. Aku boleh. Kalau menurut Pak Supri sendiri, sebabnya anak-anak itu malamnya itu seperti itu apa? Kalau menurut Pak Supri yang amati tadi. Ya mungkin tidak seperti anak-anak yang lainnya gitu loh. Jadi memang mungkin dia itu cenderung ya main HP gitu, karena sudah jam 8 sudah saya pegang, akhirnya dia ya istilahnya yang ngambek lah sampai besoknya, mungkin seperti itu yang saya amati. Kalau boleh tahu, kalau pagi itu berarti Pak Supri yang ngurus anak-anak. Yang saya urus anak-anak saya. Ibunya anak berarti persiapan buat sarapan sama yang lain. Iya, benar. Ibu, ya, ibu nyuci, masak. Sama Pak Supri, saya juga gitu. Jadi bagi tugas. Saya 4:30 sama kayak Pak Supri. Jadi ya mungkin kalau saya kan udah kebiasaan sama anak-anak mandi, kalau dengar suara saya anak-anak sudah pasti bangun. Kalau saya gitu Pak Supri. Gitu. Jadi keterlambatannya Pak Supri ini kan tidak tiap hari berarti Pak? Tertentu saja. Tertentu saja. Ya. Soalnya saya juga sering kok ngelihat Pak Supri di jalan ngebut gitu jam 7 kurang gitu. Bisa kan Pak Supri itu misalkan ya mengatur lagi waktunya, paginya itu kadang-kadang anak-anak itu rewel gimana? Kan sama lah, anaknya Pak Supri sama anak saya itu kan sama dia. Dianya sama. Ada yang nangis, ada yang masih main. Kalau anaknya Pak Supri kalau anak saya itu tidurnya memang sudah bangun, cuma dia tuh malas mau menginjak ke kamar mandi pulang. Oh iya. Drama ya, suka drama dulu ya. Iya, drama namanya anak-anak. Jangan kan anak-anak orang tua aja banyak yang drama. Tapi bagus Pak kalau udah dibiasakan, udah bangun jam segitu dari kecil kayak gitu, memang ya biasakan Pak ya. Tuh. Terus kalau Pak Supri sendiri, yang ada di pandangannya Pak Supri agar waktu itu lebih efisien setiap pagi, karena kan sudah Pak Supri tahu pokok utamanya berarti kan rewel anak-anak, sehingga pasti jamnya ini kan pasti maju. Kalau udah maju pasti terjebak kemacetan lalu lintas pagi, ya kan Pak Supri ya. Jadi Pak Supri sudah bisa menangkap nggak yang harus dilakukan Pak Supri agar anak apa coba yang bisa menangkap biar anak-anak itu biar waktu paginya itu lebih efisien, karena ya faktor utamanya itu yang paling utama itu anak-anak mesti drama atau rewel. Gimana coba menurut Pak Supri gimana?
Ini soalnya kan anak-anak. Oke. Kalau kalau saya sendiri, saya ya namanya anak saya tidak memaksa, saya cuma mengikuti alur. Kalau memang hari baik ya seperti itu, tapi kalau rewel ya saya coba memberikan suatu kejangan ya. Kalau Oh, sekolah itu penting, masih banyak anak-anak di luar sana yang belum iya, sekolah. benar. Seperti itu Pak Yongki. Jadi biar semangat dia sekolahnya seperti itu. Biar disiplinnya itu lebih tambah enak gitu loh Pak Yongki. Iya, betul Pak Supri. Kira-kira menurut Pak Supri ya, agar bisa mencapai yang Pak Supri pengen setiap pagi itu waktunya lebih efisien gitu ya. Apakah ada peran dari orang lain ya? Sini bukan orang lain ya, apa Pak dari istri Pak Supri yang bisa itu tujuannya Pak Supri itu yang Pak Supri inginkan setiap pagi lebih efisien itu bisa terlaksana. Apa istrinya Pak Supri, menurut Pak Supri yang terlibat? Kita sama-sama terlibat Pak Yongki. Hmm. Tapi kan namanya orang tua, ya kita dia selalu kasih nasihat setiap hari malam, tiap malamnya, seperti itu juga. Tapi dengan seperti itu ya kadang mulai sekarang sudah berkurang levelnya, kadang 1 minggu 1 kali, tidak sering kapan hari itu. Tapi dia tetap tak kasih pejangan tiap pagi. Itu Pak Yongki. Jadi Pak Supri sudah menangkap ya, sudah menemukan caranya gimana supaya anak-anak itu nggak rewel. Iya, iya Pak Yongki. Sudah bisa Pak Supri lakukan untuk besok selanjutnya. Iya, siap Pak Yongki, saya akan efisien waktu lagi demi demi ini kan demi apa kelancaran peserta didik juga Pak Yongki. Kita kan Iya, nggak salatnya kita kan juga budaya malu Pak Yongki. iya, benar. Tapi emang betul yang kata Pak Supri itu kalau sudah telat melebihi jam segini sampai jorongan daerah jorongan pasti kereta lewat lah. Iya benar. Saya pernah Oke. pada posisi seperti itu saya. Artinya sudah ini saya dari rumah Pak, dari rumah saya dari barat. Kademangan kan pasti melewati rel. Udah nggak bisa apa-apa sudah. Masuk sudah Pak Supri ya. Nah, Ya, sampai leces pas di itu pasar itu Pak Supri. Aduh, sampai sekolah jam 8 kurang kayak itu. Seandainya apalagi iya posisi itu waktu itu makanya ngatur waktu lebih efisien lagi gitu. Tapi namanya di jalan tuh kan kita nggak bisa menebak, yang penting lah kita tetap harus berhati-hati gitu. ya. Apalagi Pak Yongki kan 2 kali nyebrang rel kayaknya ya. Kalau saya dari barat gitu, kalau dari timur alhamdulillah nggak akan lewat dalam, paling ya saya nggak lewat pasar sudah kapok kalau pagi lewat pasar itu saya lewat Sumber Kedawung 3 itu saya Pak Supri. Oh, oke. Baik Pak Supri, Oke. alhamdulillah kalau Pak Supri sudah punya cara atau solusi bagaimana menangani istilahnya waktu paginya Pak Supri lebih efisien. Benar Pak Supri? Oke. Insya Allah kita ketemu lagi mungkin di pertemuan rutinan kita minggu depan Pak Supri. Mungkin Pak Oke. buat janji lagi, mungkin ada pertemuan lain. Oke Pak Yongki, dengan seperti ini sharing Nanti seperti bisa ini kan kita diatur. bisa saling Baik Pak Supri, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih Pak Supri sudah menjadi orang yang istilahnya meminta saran ya kan, dan saya itu alhamdulillah bisa mengajak Pak Supri gimana istilahnya apa sih permasalahan intinya itu kan sudah ketemu Pak Supri ya. Baik Pak Supri, kita ketemu lagi minggu depan. Oke Pak Yongki, Next time Pak Supri. next time untuk Pak Yongki. Oke, let's go. Berarti sesi keduanya berarti Pak Supri sekarang. Oke. Tunggu dulu waktunya. Mau minum dulu. Saya soalnya mau minum dulu nih Pak Supri Ya, ya. monggo. Saya mau ngecek dulu. Oke.
Halo Pak Yongki, sudah selesaikah Pak Yongki? Halo Pak Yongki. Pak Yongki. Aduh, alhamdulillah. Hmm. Lanjut Pak ya? Yeah. Saya ngerekam ya. Enggak, ini lanjut ini terus sampai nanti ini. Oh, anu saya. Jadi satu rekaman jadi kita ini. Iya kan? Iya. Nanti Kalau sendiri. nggak bilang, tapi kalau tadi bilang ya tak stop tadi. Ini lanjut terus ini, jalan terus ini. Oh, berarti ngerekam sudah ya, langsung lah ya? Iya. Bisa dimulai dari Pak Supri? Iya. Selamat malam Pak Yongki. Selamat malam Pak Supri. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah bugar di malam hari ini Pak. Alhamdulillah. Pak Yongki hari ini menemui saya ada permasalahan apa nggih? Iya Pak Supri. Ini saya ada permasalahan. Tapi sebelumnya saya minta tolong Pak ya, ini skrip lah sifatnya, rahasia. Oke. Jadi cukup Pak Supri yang tahu karena saya percaya sama Pak Supri. Monggo. Gini Pak, ini orang tua nih kan komplain, tapi komplainnya ini nggak ke saya. Ini jadi komplainnya itu ke wali murid. Oh, nggih. Komplainnya wali murid itu komplainnya ke wali kelas maksud saya. Ya, orang tua murid itu komplain pada kinerja saya. Saya ini di BCI sama wali kelas. Pak Yongki, ini ada laporan ketika dikritikannya itu, ya saya pikir bukan masukan juga. Kalau bagi saya kritikan itu, gitu. Terkait ini Pak Supri, anak-anak itu sering diajak jalan-jalan sama saya. Terus jarang LKS-nya itu kosong. Di perintah itu ini. Terus juga ketika ujian laporannya anak-anak ini ke wali murid nggak pernah diterangkan di pengetahuannya itu gitu. Jadi jadi wali kelasnya itu laporan gitu ke saya. Jadi sempat gimana sih ini, padahal ya yang sebenarnya terjadi nggak seperti itu Pak Supri. Laporannya itu kayak seperti apa Pak Yongki? Tuh ya itu laporannya ke wali kelas itu begitu. Pak Yongki kok anak-anak itu diajak jalan-jalan terus. Terus yang kedua itu nggak pernah memberikan pemahaman pengetahuan ini terkait ujian. Kadang kan wali murid tanya ke wali kelasnya,
tentang ujiannya gimana PJOK, gini loh. Tuh, seperti itu Pak Supri. Jadi ya, saya itu repot gitu. Repot artinya gini, karena yang fakta yang ada itu betul memang seperti itu, tapi yang sebenarnya terjadi itu nggak seperti itu. Gitu loh. Ini Pak Yongki ya. Sebelumnya sebelum ke permasalahan, saya mengajukan pertanyaan dulu Pak Yongki biar nanti clear permasalahannya gitu ya Pak Yongki ya. Oke. Nah, pertanyaannya gini Pak Yongki, ngapunten lah Pak Yongki ya. Pak Yongki kan dulu olahraga PJOK ya. Iya. Oke. Ngapunten, tujuan utamanya Pak Yongki sebagai guru PJOK itu apa gitu. Oke. Jadi nanti bisa dikelirkan sama orang tuanya gitu loh Pak Yongki. Tujuannya apa Pak Yongki? Iya. Terus, benar. semoga dijawab dulu Pak Yongki. Sebenarnya memang PJOK sendiri itu di sekolah itu utamanya itu membuat siswa itu lebih banyak bergerak. Kalau siswa banyak bergerak, otomatis kebugaran siswa pasti meningkat. Juga ngelihat intensitas sama kualitas geraknya juga. Begini Pak Supri. Tapi orang tua itu kadang-kadang kan taunya cuma jalan-jalan. Ini yang terkait aktivitasnya loh ya. Padahal ketika saya itu ngajak anak jalan-jalan itu nggak mungkin tiap kali pertemuan jalan-jalan, enggak. Biasanya anak-anak itu nagih, Pak pengen ke sini, Pak pengen situ. Namanya anak-anak ya Pak Yongki ya. Namanya anak-anak kan gini. Seperti itu. Ketika saya turuti, oh jaraknya ternyata 1 kilo gitu. Oke, saya sudah estimasi kalau pakai jalan kaki waktunya sekian. Jadi ritme yang dipakai, irama gerakan itu yang dipakai itu iramanya saya sebenarnya. Jadi anak-anak itu betul jalan tapi bukan jalan santai. Jalannya jalan cepat. Udah sampai tempat anak-anak itu pasti berkeringat gitu kan. Sudah pasti kalau di olahraga itu dipastikan HR rate-nya itu denyut nadinya pasti meningkat gitu. Metabolismenya juga jalan gitu. Sampai siswa itu murid saya itu berkeringat. Belum lagi kalau ketika terpapar matahari di pagi hari kan bagus itu Pak. Ini yang orang tua ini nggak paham tentang itu. Dan ketika sudah sampai di tempat, biasanya saya itu memberikan sebuah permainan sama anak-anak gitu. Permainan yang sudah saya rancang sebelumnya. Saya modifikasi sekiranya anak-anak itu juga bergerak. Selesai pulangnya dari tempat yang biasanya anak-anak pengen itu di lapangan biasanya lapangan yang nggak jauh anak-anak senang. Itu jalan lagi ke sekolah. Bagi saya itu buat cooling down, pendinginan. Gitu. Itu orang tua itu kadang-kadang nggak nangkep gitu loh. Nggak nyampe pikirannya itu. Kadang juga gitu. Yang kedua itu terkait anak itu kok nggak pernah ujiannya gimana. Saya tuh memberikan pemahaman mereka tentang pengetahuan itu langsung Pak. Dan ujiannya, soal ujian itu tidak jauh dari apa yang saya terangkan atau saya ucapkan ketika di tengah proses pembelajaran. Tuh. Jadi soal yang saya buat untuk anak-anak atau murid saya sudah saya sesuaikan. Tuh, itu orang tua itu nggak kurang mengerti sebenarnya. Coba. Terus kalau sudah orang tua ya ngapunten Pak Yongki, kalau sudah orang tua kok tidak ada pelajaran terus ulangannya bagaimana gitu Pak Yongki ya. Pak Yongki merasa ini sebuah tantangannya Pak Yongki apa gitu ya Pak Yongki? Tantangannya Pak Yongki dalam hal ini bagaimana Pak Yongki? Iya, kalau sebelum itu Pak Supri ya saya kan merasakan rasanya apa yang diucapkan sama wali murid itu nggak sama dengan kenyataan kadang-kadang ya kan, padahal saya tuh pengen buat anaknya orang ini ya anak saya juga, saya anggap begitu. Itu lebih sehat, lebih bugar kan gini Pak ya. Jadi saya tuh berpikiran
Gimana caranya orang tua ini ya, supaya paham, supaya mengerti apa yang saya lakukan itu, oh ternyata manfaatnya begini Pak, ini. Saya tertantang sih Pak. Cuman saya masih belum menemukan itu Pak ya. Titik tengah ya, titik tengahnya ini gimana? Atau bisa dibilang langsung solusinya Oke, Pak agar Yongki. orang tua ini mengerti. Itu Pak. Saya juga kan nggak enak sama wali kelasnya juga gitu loh. Kayak wali kelas kan sering dilaporkan itu, dilapori sama wali murid terkait pembelajaran BJUK. Oke, Pak Yongki. Jadi ya apa? Jadi orang tua tuh tidak tahu apa kebutuhan anak untuk PJOK. Anak itu senangnya bermain, berolahraga gitu Pak Yongki ya. Sedangkan orang tua inginnya itu 50-50 antara olahraga sama materi biar nanti kalau ada ulangan atau ujian biar tidak bingung gitu nih Pak Yongki. Iya, pengennya orang tua itu seperti itu. Padahal pemahamannya orang tua itu benar, udah benar gini. Cuman kurang tepat. Kalau saya itu kan ya karena apalagi perkembangan zaman sekarang nih ya Pak ya. Aduh, anak-anak SD itu udah kalau udah megang HP itu udah bisa-bisa itu mager seharian kan gini loh Pak. Itu makanya saya gunakan ini waktu pada saat pembelajaran PJOK. Ini kesempatan saya buat anak-anak ini eksplorasi gerak mereka. Ini Pak. Terus Pak Yongki karena orang tua kayaknya kayak menuntun gitu ya ke Pak Yongki, bukan menuntut sih, bilang kalau PJOK itu sudah materi. Terus rencananya Pak Yongki itu apa ke depannya itu? Saya sempat sih Pak ini ya, karena yang menjadi kendala saya ini Pak ya, atau hambatan saya ini kan orang tua ini tidak mau langsung komplainnya ke saya. Itu komplainnya mesti ke wali murid. Sorry, kemana? Wali murid mesti ke wali kelas, guru kelasnya. Saya sudah bilang ke guru kelasnya, langsung suruh WA saya gitu, langsung temui saya. Jawabannya sama, takut sama saya. Itu loh, sungkan gitu. Padahal saya nggak seperti itu orang. Saya kan orangnya easy going, fun banget saya ini. Pak Itu Pak, Yongki. Apa itu. terus untuk mengatasi permasalahan seperti itu Pak Yongki bagaimana? Saya punya Pak pandangan ya Pak ya. Pandangan ketika raportan gitu. Saya itu mendampingi wali kelas gitu, terkait pembelajaran PJOK. Otomatis saya memberikan pengertian, memberikan gambaran secara rinci penilaian yang saya berikan. Penilaian yang saya buat untuk anak-anak mereka. Saya pengen wali murid paham, oh penilaian di PJOK ini begini. Oh ternyata Pak Yongki tujuannya itu lebih banyak ke psikomotoriknya atau prakteknya. Nah itu loh. Itu ya mungkin ketika pada saat rapotan saya pengen mendampingi wali kelas. Karena apa? Ketika rapotan pasti wali murid hadir semua kan Pak Supri ya. Sekali. Jadi sambil menyelam jaring ikan, nah, gitu loh Pak. Jadi wali murid yang istilahnya takut ke saya tuh heran, wali murid kenapa harus takut sama saya gini. Itu kalau ketemu papasan sama saya ada di lorong, itu wali murid pada ngambil jalan lain bisa balik ini loh. Kayak ngeliat saya itu kayak ngelihat makhluk apa padahal ya. Itu orangnya terima, welcome banget saya. Mungkin kalau dari gestur saya, tindak tanduk sikap saya atau cara jalannya memang itu karakter saya seperti itu. Iya Pak Supri, jadi ya saya itu yang Pak Supri ingatkan tadi, insya Allah saya ketika pembagian rapot kepada wali murid, saya nanti mendampingi wali kelas, khusus menjabarkan tentang PJOK itu bagaimana, juga penilaiannya, utamanya manfaatnya dan tujuan utama PJOK itu apa. Jadi biar tidak ada pro kontra lagi antara Pak Yongki dan orang tua murid, Nah, jadi tidak ada pro kontra dan tidak ada kontroversi lagi, Pak Supri. Kontroversi.
Atau mungkin Pak Yongki kalau memang orang tua pengen apa namanya mengemukakan pendapatnya, mungkin Pak Yongki buat istilahnya buat rapat kecil-kecilan bersama orang tua gitu atau paguyuban gitu loh Pak Yongki. Jadi juga orang tua itu tahu Pak Yongki, oh inilah saya welcome, saya nggak usah takut ke saya gitu. Mungkin seperti itu solusi dari saya Pak Yongki. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi Ya ada sih Pak, grupnya ada. Cuma ya mereka itu wali murid itu kebanyakan itu untuk mau bertemu sama saya gitu itu malu atau takut atau sungkan mereka tuh jadi satu. Yang saya lihat seperti itu. Ya bagi saya ya ketika pas pembagian raport tuh, ini momen yang pas. Gitu loh Pak. ya mungkin ini apa namanya solusinya Pak Yongki yang sangat apa namanya simple bagus ya. Terus mungkin Iya, Pak bisa Yongki mungkin bisa. mungkin bisa berkolaborasi atau bisa melibatkan orang tua atau wali kelas dalam permasalahan seperti ini. Ya, Iya, itu Pak Yongki. Nggih, Pak Yongki itu saja nggih. Siap. Dari saya nggih. Jadi permasalahannya Pak Yongki itu karena orang tua atau wali murid komplain ya karena kok tidak ada teori seperti itu. Oke, jadi Pak Yongki sudah menemukan solusinya. Oke, jadi Alhamdulillah Pak Supri. jadi waktu rapat nanti waktu pembagian raport atau rapat kecil-kecilan Pak Yongki bisa mengemukakan PJOK tuh sistemnya seperti ini gitu ya Pak Yongki ya. Iya, benar Pak Supri. Jadi wali murid bisa mengerti dan bisa oh benar apa kata Pak Yongki. Jadi olahraga itu selain praktek juga ada teori kecil yang ada sangkut pautnya dengan praktek itu. Mungkin seperti itu ya Pak Yongki ya. Iya, benar Pak. Seperti itu. Mungkin Pak Yongki sekian dulu dari Terima saya. kasih Pak Supri. Seperti itu. Jadi mungkin dengan adanya saya sebagai coach, Pak Yongki sebagai kuci, jadi bisa kita menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sekolahnya Pak Yongki. Iya Pak. Oke, Pak Yongki, matur nuwun. Selamat malam buat Pak Yongki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Pak Yongki. Pak Yongki. Iya Pak. Ini Stop. rekamannya nanti masuk ke email saya apa emailnya Pak Yongki?